Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Abah Ojan. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih kelas 6 bab 3, melanjutkan binatang halal dan haram. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara menyembelih binatang. Sebelum itu, mari kita baca doa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam, menyembelih binatang sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan baik dan lemah lembut. Sebisa mungkin sebelum dan pada saat menyembelih tidak menyakiti binatang. Proses penyembelihan dalam agama Islam adalah tidak sekedar mematikan hewan saja, tetapi juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada. Demikian ini adalah untuk menghindari dari penyiksaan terhadap hewan tersebut. Dan hewan tersebut memenuhi syarat untuk dikonsumsi oleh orang muslim. Nah, untuk mendapatkan daging yang halal dan baik dari hewan yang disembelih, maka kita harus memperhatikan adab, aturan, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Mulai dari rukun, syarat, sunnah, dan hal-hal lainnya yang masih berkaitan dengan penyembelihan hewan tersebut. Berikut adalah rukun-rukun penyembelih hewan. Yang pertama, orang yang menyembelih binatang. Orang yang menyembelih hewan, penyembelih, itu harus ada. Yang kedua, hewan yang akan disembelih. Yang ketiga adalah alat untuk menyembelih hewan. Sekarang syarat-syarat untuk penyembelih hewan. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam. Harus beragama Islam. Selain Islam tidak boleh menyembelih. Boleh menyembelih tapi hukumnya haram. Harus orang Islam. Yang kedua, berakal sehat, tidak sedang dalam kondisi mabuk atau gila. Yang ketiga, mumayyiz, mampu dan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih. Yang pertama, binatang yang akan disembelih adalah binatang halal untuk dimakan dagingnya seperti unta, kambing, ayam, unggas, sapi, kerbau, dan lain-lain. Binatang tersebut, yang kedua, binatang tersebut juga harus dalam keadaan hidup dan sehat, bukan berupa bangkai. Tidak berupa bangkai, harus sehat dan hidup. Ini adalah syarat-syarat hewan yang akan disembelih. Sekarang syarat-syarat alat untuk menyembelih hewan. Yang pertama, alat tersebut haruslah tajam. Pastikan alatnya adalah tajam. Yang kedua, terbuat dari besi, baja, batu, atau bisa juga bambu. Yang ketiga, tidak berbentuk seperti kuku, tulang, atau gigi, taring. Nah, itu tidak boleh. Harus berupa besi, baja, batu, atau bisa juga bambu,
syaratnya harus tajam. Kalau tidak tajam, kasihan hewannya. Kalau kasihan hewannya, maka itu juga menyiksa hewan tersebut. Lanjut, sunnah-sunnah dalam prosesi penyembelihan hewan. Sunnahnya adalah membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuk kirinya berada di bawah. Pastikan rusuk kirinya berada di bawah. Yang kedua, hewan dihadapkan ke arah kiblat. Yang ketiga, membaca bacaan basmalah yang disusul dengan sholawat Nabi dan bacaan takbir. Selanjutnya, yang keempat, mempercepat proses penyembelihan sehingga hewan tersebut mati dengan cepat. Yang kelima, sebelum disembelih, perlakukan hewan tersebut dengan baik dan tidak kasar. Sekarang, organ tubuh hewan yang akan disembelih. Prosesi penyembelihan tentu tidak bisa lepas dengan organ tubuh hewan. Untuk organ tubuh hewan yang akan disembelih itu sudah pasti adalah bagian leher atau saluran pernafasan atau pada saluran makanan serta urat nadi yang utama dari hewan tersebut. Untuk binatang yang liar atau binatang yang terperosok pada suatu lubang sehingga menyulitkan prosesi penyembelihan, maka proses penyembelihannya cukup dengan mengenakan alat sembelihan tajam yang dikenakan pada organ tubuh yang bisa dijangkau dari hewan tersebut, sehingga membuat hewan tersebut mati, tentu dengan menyebut asma Allah terlebih dahulu. Hal-hal yang dimakruhkan ketika menyembelih hewan. Yang pertama, menyembelih hewan sampai terputus lehernya. Yang kedua, menyembelih hewan dengan alat yang tumpul, tidak tajam. Sekarang, menyembelih hewan dengan alat modern. Sekarang, jika keterangan di atas tadi merupakan cara penyembelihan hewan dengan alat tradisional yang sudah ada, lalu bagaimana dengan menyembelih hewan dengan menggunakan alat mekanik yang modern? Semakin berkembangnya zaman dan teknologi yang dibuat oleh manusia saat ini, banyak perusahaan makanan yang menyembelih hewan dalam jumlah banyak dan tentunya menggunakan mesin-mesin canggih. Untuk penyembelihan yang menggunakan alat-alat modern dan canggih ini tentu juga harus diperhatikan mekanismenya supaya daging dari hewan yang disembelih tersebut masuk kategori halal dan thayyib. Semakin berkembangnya zaman teknologi, oleh karena itulah ada syarat-syarat tersendiri mengenai penyembelihan melalui alat yang canggih ini. Yang pertama, menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang kedua, menyesuaikan posisi hewan pada alat tersebut. Yang ketiga, membaca basmalah lebih dulu. Hikmah mengkonsumsi binatang halal. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengkonsumsi daging dari binatang yang halal, berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Selanjutnya, dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga, sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia. Manfaat binatang halal. Yang terakhir ini, pembahasan masalah tata cara
penyembelihan penyembelihan binatang. Sekarang manfaat binatang halal. Memberikan ketenangan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Menjaga kesehatan baik jasmani dan rohani. Mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperoleh iman dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperoleh kepribadian jujur dalam hidup dan sikap yang apa adanya. Mendapatkan rezeki yang barokah baik dunia dan juga akhirat. Oleh karena itu, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi umat Islam pada hari ini untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi binatang yang halal. Hendaklah kita senantiasa memastikan setiap minuman yang diperoleh dan minuman itu adalah halal menurut syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk tujuan dan kebaikan manusia bersama. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa di lain waktu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.